Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam kitabnya, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin." Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Hudzaifah ibnul Yaman, salah seorang sahabat Nabi SAW berkata, kebiasaan Nabi apabila menghadapi kesulitan, beliau segera melaksanakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Benarkah ada kekuatan yang akan masuk pada diri manusia ketika ia sholat? Benarkah kesulitan demi kesulitan dalam kehidupan bisa teratasi dengan sholat? Ingatlah, apa yang disebutkan tadi adalah ayat Allah. Tentu saja jawabannya adalah iya. Seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, akan ada kekuatan pada diri manusia ketika menghadapi ujian, kemudian mereka melakukan sholat. Pengalaman kehidupan akan mengajarkan kepada manusia bahwa sholat adalah energi yang akan menguatkan seseorang. Pengalaman kesulitan akan mengajarkan bahwa jika manusia yang sedang diuji itu kembali kepada Allah dengan sholat, segalanya akan terasa lapang kembali. Mengapa demikian? Sholat adalah bentuk ibadah yang akan mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedekatan inilah yang akan menimbulkan ketenangan dan ketentraman batin pada diri manusia. Ketenangan dan ketentraman inilah yang akan melahirkan energi yang luar biasa untuk menghadapi apapun di dunia ini. Ibadah sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah adalah sarana manusia menyandar pada kekuatan yang maha. Ketika manusia sudah menyandar pada kekuatan maha, ia akan mendapatkan ketentraman. Fitrah manusia adalah lemah dan butuh pertolongan, sehingga ketika ada tempat kembali yang maha, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, akan merasa kebutuhannya terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan akan perlindungan dan pertolongan akan menimbulkan ketenangan. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hal itu berlaku untuk semua manusia, apalagi jika manusia sedang menjalani ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia semakin akan kembali kepadanya, memohon pertolongan dan kekuatan. Allah pun tidak akan menyia-nyiakan amalan para hambanya. Allah akan memenuhi permintaan hambanya. Janji Allah, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sunnah Rasulullah SAW pun mengajarkan, ketika resah, susah, dirundung duka dan nestapa, menghadapi hal besar yang harus diselesaikan, dan lain-lain, semua itu bisa dikembalikan kepada Allah dalam bentuk sholat dan sabar. Bisa diselesaikan dengan sholat, tentu saja tetap harus melalui sunnatullah, yaitu ikhtiar sebelum dan setelahnya. Namun sebagian ulama pun mengatakan, bahkan dengan ikhtiar minim pun, jika manusia mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat dan sabar, masalah akan selesai dengan sendirinya. Allah menjadikan sholat sebagai tempat berlabuhnya hati, hiburan untuk seorang hamba, pendidikan jiwa agar menjadi jiwa yang besar. Pada Amul Huzn atau tahun berdukanya untuk Rasulullah SAW, ketika pamannya Abu Thalib dan istri beliau Khadijah radhiyallahu anha meninggal, kesedihan Rasulullah SAW dihibur Allah dengan Isra Mi'raj. Intinya adalah perintah sholat 5 waktu. Rasulullah SAW dan umatnya melalui masa-masa berat dengan sholat.
dimulai dari momen Isra dan Mi'raj. Sobat Quran, dengan sarana sholat, Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan Islam pada perang salib, mendidik para prajuritnya untuk memiliki kekuatan. Beliau tidak akan memulai penyerangan ke benteng-benteng pertahanan lawan apabila masih ada pasukannya yang tidak melaksanakan sholat tahajud pada malam harinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apa yang disampaikan di sini mungkin akan ada yang menyanggahnya. Maka buktikanlah dengan praktek nyata bahwa sholat adalah muara yang akan mengantarkan manusia pada ketenangan dan kenyamanan setelah kegundahan dan kegelisahan mendera. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini membawa manfaat dan bisa memberikan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk senantiasa menjaga sholat-sholat kita. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.